Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehatul afiyah, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan salah satu kewajiban pokok dalam kehidupan kita, yakni talabul ilm, membahas dan mengkaji dari salah satu karya ulama, kitab Bulughul Maram. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, memberikan kemudahan dan kekuatan agar kita bisa mengamalkannya, serta kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Naam, kita lanjutkan kitab Sifatis Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hadis 257. Hadis Muaz ibn Jabal. Qala musannif al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala bisanadihi an Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Satu hadis dari Muaz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata untukku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, "Usika ya Muaz, aku wasiatkan kepadamu. Aku wasiatkan kepadamu. La tada'anna, jangan pernah sekali-kali kamu meninggalkan dubura kulli salatin, akhir dari setiap salat,
antakula, agar engkau mengatakan atau berucap, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu atau berzikir kepadamu. Wa syukrika, demikian juga berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan juga berikan pertolongan kepadaku agar aku senantiasa bagus di dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai bisanadin qawi. Bisanadin qawiyin. Hadis ini menjelaskan tentang wasiat Nabi kepada Muaz ibn Jabal. Ya. Wasiat. Ini kalau berupa wasiat menunjukkan bahwa 3 perkara dalam hadis ini merupakan amaliyah atau perbuatan yang tidak mudah. Berzikir kepada Allah itu bukan perkara yang mudah. Bersyukur kepada Allah itu pun juga bukan perkara yang mudah. Dan melaksanakan ibadah dengan ibadah yang baik juga bukan perkara yang mudah. Karena tidak mudahnya 3 perkara yang disebutkan dalam doa tersebut, sehingga Nabi SAW mewasiatkan kepada Muaz ibn Jabal agar jangan pernah meninggalkan doa ini. Jangan sampai atau jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan doa ini setiap akhir salat. Dalam kalimat ini mempergunakan lamnya lam nahi dengan mempergunakan nun taukid. Ya. Kita lihat takhrij hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian oleh Imam An-Nasai, kemudian oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Hakim. Dan Imam Hakim dari jalan Tariq Hayyawah ibn Sarih, di mana Hayyawah ibn Sarih berkata, Sami'tu Uqbah ibn Muslim At-Tajabi yaqul haddatsani Abu Abdurrahman Al-Hubali An-Sanabahi an Muaz ibn Jabal. Wa isnadu hadzal hadis sahihun. Ya, sanad hadis ini sahih. Artinya orang-orang yang membawa hadis ini adalah orang-orang yang sahih setelah diperiksa oleh para ulama. Qala al-Hakim, berkata al-Hakim, hadza hadis sahihun ala sarti shaykhaini. Imam Hakim meneliti hadis ini dan menetapkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan kesahihan yang ditetapkan oleh kedua imam, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Imam Hakim punya tradisi ketika beliau meneliti sebuah hadis, beliau akan mengatakan hadis ini sahih karena sesuai dengan syarat sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Terkadang hadis ini sahih berdasarkan syarat sahihnya Imam Bukhari. Hadis ini sahih berdasarkan sahih syaratnya Imam Muslim dan seterusnya. Ya. Kata beliau, hadis ini, hadis Muaz bin Jabal adalah hadis yang sahih dengan syarat kesahihan yang ditetapkan oleh kedua syekh,
yaitu Bukhari dan Muslim. Kata beliau, walam yukhrijahu, walaupun kedua imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Artinya Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis Mu'adz dalam kitab sahihnya. Imam Muslim pun tidak mengeluarkan hadis Mu'adz ibn Jabal ini. Tetapi kedua imam kita ini di dalam mengambil hadis yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah, Imam Hakim waktu meneliti hadis Mu'adz bin Jabal itu menerapkan syarat yang ada pada Bukhari dan syarat yang ada pada Muslim di dalam menetapkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu adalah komentar pendapat dari Imam Hakim di dalam memberikan penelitian terhadap hadis Mu'adz ibn Jabal. Wa ta'aqqabahu al-Hafiz Ibnu Hajar. Ini Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar memberikan kritikan. Kata beliau, amma sahihun fasahihun. Kalau memang hadis itu sahih yang ditetapkan oleh Bukhari atau Muslim, maka hadis itu tentunya pasti sahih. Ya, kalau hadis ditetapkan oleh Bukhari sahih, pasti hadis itu sahih. Kalau hadis itu ditetapkan oleh Muslim sahih, maka hadis itu adalah sahih. Ini beliau mengomentari pendapat Imam Al-Hakim. Kata Imam Hakim, Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Dia tidak membawakan hadis Mu'adz. Ya. Tetapi kata Al-Hakim, hadis Mu'adz ini sahih berdasarkan syarat yang ditetapkan kesahihan sebuah hadis oleh Bukhari dan Muslim. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Imam Muslim mengatakan hadis ini sahih, ya tentu hadis ini sahih. Kalau Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih, maka hadis ini juga ada sahih. Tetapi ketika ada perkataan hadis ini sahih berdasarkan syarat sahih Bukhari atau sahih Muslim, maka Imam Ibnu Hajar berkata, fafihi nadharun. Maka di dalam hadis ini harus ada penelitian. Semacam itu. Makanya biasanya tuh nanti ketika Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan sahih Imam Bukhari, nanti itu ada di belakangnya tuh disepakati oleh Zahabi, Wafaqahu Zahabi. Nanti Imam Zahabi yang sepakat, oh ya hadis ini sahih dan seterusnya. Itu dari jurusan hadisiyah. Ya. Masih kata Imam Ibnu Hajar, kalau hadis sahih dengan syarat sahih Bukhari atau syarat Muslim, maka harus ada nazar, penelitian di dalamnya, diteliti lagi. Artinya enggak langsung dikatakan oh ya sahih, enggak, harus diteliti. Nah, di antara ulama yang meneliti hadis ini adalah Imam Zahabi. Jadi Imam Zahabi seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Biasanya beliau meneliti lagi apakah sahih. Nanti kalau sahih, oh ya, saya sepakat hadis ini sahih dengan syarat ini dan seterusnya. Fa innahuma lam yukhrija li Uqbah walal Bukhari syaihi. Karena keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak mengeluarkan hadis untuk Uqbah, hadis Uqbah, ya. Walaupun dari gurunya. Kemudian berkomentar juga Imam An-Nawawi Ad-Damaski, seorang ulama hadis dari kalangan Imam Syafi'i, dari kalangan Syafi'iyah, mengatakan wa qad sahahu An-Nawawi fil Azkar. Imam Nawawi pun mentakhrij, meneliti hadis Mu'adz bin Jabal dari segi sanad dan matan. Maka beliau menetapkan hadis Mu'adz bin Jabal ini merupakan hadis yang sahih. Dan ini beliau nyatakan kesahihannya di dalam kitab beliau yang bernama Al-Azkar. Ya. Padahal yang mengeluarkan itu Abu Daud, An-Nasai, Ahmad bin Hanbal, tetap itu harus diteliti.
Ya di titik di situ. Sekarang sarah lafaz hadis tersebut. Nabi SAW ketika beliau menyampaikan wasiat kepada Nabi dengan kalimat la tada'anna, ya, ai la tatruk. Taraka yatruku itu artinya meninggalkan. Kalimat sama antara la tada'anna dengan la tatruk. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan. Jadi itu kalau dalam hadis antum pernah dengar kalimatnya da mayari buka. Da mayari buka. Tinggalkan apa saja yang meragukanmu. Da sama wada'a, ya. La tada'anna ay la tatruk. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Fahuwa nahyun. Kalimat ini bentuknya sebuah larangan. Artinya Nabi betul-betul melarang kepada Mu'adz bin Jabal agar jangan pernah meninggalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz yang tentunya untuk kita semua, ya, agar kita bisa amalkan, ya. Ini wasiat yang begitu agung dari Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, tentang doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fahuwa an-nahyu atau nahyun bimana at-tarqi, artinya meninggalkan. Wa qad khujira al-fi'lul madi minhu fi aksari indal Arab. Ya, kebanyakan orang-orang Arab itu meninggalkan kalimat wada'a, kalipil madinya yang biasa digunakan itu artinya ketika melarang dan ketika mempergunakan fi'il amr itu dipergunakan kata-kata wada'a. Tapi ketika fi'il madi mereka orang Arab itu tidak mempergunakan kalimat wada'ah, tapi lebih condong kepada kalimat taroka. Ini maknanya sama antara taroka dengan wada'ah, sinonim persamaannya. Ya, jadi wada'a la tada'anna itu maknanya sama dengan taroka dalam bahasa Arab. Wa fi sahihil Bukhari, sebagaimana dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, terdapat kalimat taroka dan wada'a. Perhatikan nih. Kata Nabi, inna syarrun nasi man tarakahun nasu au wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling buruk, man tarakahun nas, adalah manusia yang ditinggalkan oleh manusia yang lain. Di sini mempergunakan kalimat taraka au wada'ahun nas. Tuh, taraka au wada'aha, itu taraka wada'ah itu arti sama. Jadi manusia yang paling buruk adalah manusia yang ditinggalkan oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena takut tertular daripada penyakit keji yang ada pada dirinya. Dia punya perbuatan keji, perbuatannya, ucapannya keji, fuhsya, ya. Kemudian manusia kena takut menular dengan perkataannya dan perbuatannya, dia tinggalkan itu orang. Nah, itulah orang yang paling buruk kata Nabi. Ya, inna sarun nasi man tarakahun nas au wada'ahun nas. Ya, karena takut dirinya terkena penyakit keji yang ada pada orang tersebut. Nih, keji ini arti ucapannya kotor. Bukan kalau kita nih ya, misalnya punya anak nih, temennya anak kita itu kalau ngomong nggak bagus, itu pasti tuh
kita akan melarang anak kita untuk main dengan dia. Nah, itu anak tuh udah termasuk yang buruk. Demikian juga tak kala ada seseorang yang mempunyai perilaku yang keji, ucapan yang keji, perbuatan yang keji, dan kita meninggalkan orang tersebut, maka kata Nabi, inna syarron nas, itulah orang yang buruk. Paling buruk tuh orang semacam itu. Jadi dicuekin, gak punya teman. Di sini yang jadi contoh adalah antara man tarakahu dengan man wada'ahu. Itu sama, wada dengan taroka, artinya meninggalkan. Ya. Kemudian perkataan duburo kulli sholatin. Dubur, kita bahas lagi tentang dubur. Dubur biasa kita artikan akhir setiap sholat. Yutlak di sini bersifat umum. Dubur setiap sholat. Kata Nabi, ya Muaz, jangan pernah engkau meninggalkan untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dubura kulli sholatin, akhir setiap sholat. Kalimat ini yutlak, kata ulama, mutlak, umum. Itu ya. Wa yuradu bihi akhirus sholat qabla taslim. Dan maksud kalimat dubura kulli sholatin adalah akhir daripada sholat sebelum salam. Akhir sholat sebelum salam. Artinya apa? Ketika dia mengartikan dubur, itu akhir sholat sebelum salam, maka doa itu dibaca ketika kita selesai membaca doa Allahumma inni a'udzubika misalnya kan, dan seterusnya. Sebelum salam kita baca doa itu dulu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu satu tafsir, satu pendapat. Wa yuraddu bihi ba'da taslim minas shalah. Ada juga yang berpendapat maksud kalimat dubura kulli sholatin adalah sesudah salam daripada sholat. Jadi habis sholat tahiyat, baca doa, salam, baru itu dibaca Allahumma a'inni ala zikrika dan seterusnya. Ini dua pendapat. Wasayati bayan, akan datang, akan kita bahas penjelasan dari hadis tentang kalimat dubur. Ya. Kemudian Allahumma a'inni ala zikrika, zikir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku dapat selalu berzikir kepadamu. Ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Zikir itu bersifat samilun, zikir yang bersifat samil, menyeluruh. Li jamil anwa'iz zikir, untuk seluruh bentuk zikir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku senantiasa dapat berzikir kepadamu. Perhatikan nih. Zikir yang dimaksud di sini bersifat samil, menyeluruh bentuk zikir. Apa itu bentuk zikir? Min qiraatil Quran, membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Kemudian wassana'i 'alallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir. Kemudian wal istighal bil ilmi nafi, menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu pun termasuk zikir. Perkara ini bukan perkara yang mudah untuk kita amalkan. Membaca Al-Quran itu bukan perkara yang mudah. Berapa banyak orang yang disibukkan dengan urusan dunia sehingga Al-Quran dia tinggalkan. Ya. Membaca Al-Quran, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu yang nafi, itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Itu yang namanya iblis laknatullah selalu memasang perangkapnya, jangan sampai ada hamba manusia yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dia goda terus. Ya. Ada saja kesibukan yang mengakibatkan kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran.
Ada saja gangguannya ketika kita hendak mendapatkan ilmu yang nafi. Ini semetal bisul iblis, perangkap-perangkap iblis. Makanya selalu kita meminta kepada Allah pertolongan agar kita dapat senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang mudah. Ya. Jadi kalau 3 perkara ini Nabi sebutkan, la tada'anna dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bukan perkara yang mudah, ya. Demikian juga bersyukur kepada Allah itu bukan perkara yang mudah. Terkadang kalau yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita dapat, wah itu bersyukur sama Allah pun juga ngucapin hamdalah juga kayaknya ogah-ogahan, terpaksa. Kalau kita misalnya dagang nih, dagang dapatnya nggak sesuai, orang nanya tuh, gimana dagangnya? Ya alhamdulillah. Tuh kalau udah pakai kalimat ya tuh, ya alhamdulillah, itu udah malas bersyukur tuh. Tapi kalau yang kita inginkan datangnya sesuai tuh, nggak ditanya juga, alhamdulillah dagangnya laku banget, nggak ditanya tuh. Tuh ya. Tapi kalau yang kita harapkan nggak sesuai, gimana dagangnya? Ya alhamdulillah dah. Ini bukan perkara yang mudah. Tapi ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti kita akan mudah untuk bersyukur atas kenikmat yang Allah berikan, mau itu sesuai atau tidak yang kita inginkan. Terus macam itu. Kemudian wa husni ibadatik. Artinya kita pun juga memohon kepada Allah agar kita dapat melaksanakan ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu adalah ibadah yang selaras, yang bagus dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang baik. Wa zalika bil qiyami. Ibadah yang baik adalah melaksanakan ibadah dengan memenuhi syarat-syarat ibadah tersebut. Syaratnya terpenuhi. Ibadah itu mempunyai syarat. Kalau kita ngaji fikih itu pasti kita akan bahas syarat-syarat tentang saum, syarat-syarat tentang wudu, syarat-syarat tentang zakat, syarat-syarat tentang sholat. Itu harus terpenuhi syarat-syarat itu. 1. Kedua, wa arkaniha. Ketika kita sholat kita akan dikatakan sholat yang hasan ketika kita memenuhi rukun-rukun ibadah tersebut atau sholat tersebut. Makanya harus kita hafal, ingat dan paham, oh ini syaratnya, oh ini rukunnya, oh ini adalah sunnah-sunnahnya. Itu harus tahu tuh, mana yang menjadi syarat ibadah, mana yang menjadi rukun ibadah, mana yang menjadi sunnah ibadah. Ketika seseorang yang melaksanakan ibadah tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, maka ibadahnya itu batil. Perhatikan tuh. Ketika seseorang melaksanakan satu contoh sholat, ketika kita sholat itu kan ada rukun sholat, ada syarat sahnya sholat, dan ada sunnah-sunnah yang kita amalkan di dalam sholat. Ketika kita meninggalkan syarat, maka dia punya hukum tersendiri. Ketika kita meninggalkan rukun sholat, maka dia punya hukum tersendiri. Ya, ketika kita meninggalkan sunnah, juga punya hukum tersendiri. Nah, ketika kita tidak mengetahui mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, tidak dapat kita membedakannya, maka bagaimana mungkin ketika kita melanggar syarat, kita anggap bahwa itu nggak kenapa-napa, padahal sudah membatalkan sholat, misalnya. Maka seseorang yang melaksanakan ibadah itu harus tahu mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, dan seterusnya. Dan harus bisa membedakan. Dan hanya satu cara
kita dapat membedakan itu semua dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak tahu apakah ini syarat, apakah ini rukun, apakah ini sunnah. Tanpa ilmu kita nggak mungkin tahu. Perhatikan tuh. Semua itu kita dapat membedakan hanya dengan ilmu yang ada pada diri kita. Ini ilmu tentang syarat sholat. Ini ilmu tentang rukun sholat. Ini ilmu tentang sunnah-sunnah sholat dan seterusnya. Hanya dengan ilmu. Ya, hanya dengan ilmu kita bisa membedakan tersebut. Nah itu husni ibadatik. Itu ibadah yang baik. Yang terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi sunnah-sunnahnya, kemudian khuduri qalbi. Dan hatinya selalu hadir. Hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhlas, betul-betul murni, tidak terpaksa melaksanakan ibadah tersebut. Dan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Itu ibadah yang baik. Ini kan nggak mudah. Ya, menghadirkan hati ketika ibadah itu bukan perkara yang mudah. Dan itu bagian daripada husni ibadatik. Nggak mudah loh. Melaksanakan ibadah yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ketika kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat melakukannya, pasti kita dapat melakukan ibadah yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini cukup dahsyat. Dan jangan pernah kita tinggal. Jangan pernah kita meninggalkan doa ini. Yang belum hafal, hafalin. Yang sudah dihafal, selalu ingat, jangan sampai saya meninggalkan doa ini. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian fikih hadisnya. Yukhadhu minal hadis dalilun. Dari hadis ini dapat dijadikan dalil. Dalil yang menjelaskan tentang istimewanya doa ini. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa doa ini sangat istimewa, kata ulama. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu merupakan zikir atau doa yang amat sangat istimewa. Kenapa? Al-jami lil khairi dunya wal akhirah. Doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian, fafihi di dalam doa ini talabul i'ana minallahi ta'ala. Ada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pertolongan. Ada permintaan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kita senantiasa dapat berzikir, bersyukur, dan baik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu kita minta pertolongan. Ihsanul ibadah. Kan kalau ibadah yang baik itu kan ibadah di mana kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Dan kalau Allah melihat kita sholat, Pak, ya sudah pasti kan hati kita hadir, khusyuk, dan kita memperhatikan syaratnya, rukunnya, dan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat tersebut. Ya, itu kan termasuk a'zamul darajat. Derajat yang tinggi tentang al-ihsan, ya kan, iman, Islam, iman, dan ihsan. Ya. Nah ini baru nih Pak, tentang dubur tadi. Duburo kulli sholatin, akhir tiap-tiap
sholat. Ya. Ini jadi perbedaan atau khilaf di kalangan ulama tentang kalimat dubur. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Qannas, beliau katakan al-maqsud biduburi sholati al-maktubah. Kata beliau, maksud dengan kalimat duburi sholah yaitu sholatul maktubah. Yang pertama itu pada akhir sholat maktubah. Ba'dal firaghi minha, sesudah selesai sholat, artinya sesudah salam. Ya. Wa yuhtamalu ay yakuna qabla taslim. Dan dimungkinkan juga yang dimaksud dubur sholat ini adalah sesaat sebelum salam, artinya di dalam sholat. Masih hilaf nih, ya. Wa yuradu bihi aidan ba'da salam minat firaq, ada juga berpendapat sesudah salam, ada juga yang berpendapat sebelum salam. Adapun yang berpendapat bahwa doa ini hendaklah dibaca sesudah salam, selesai sholat maksudnya, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Dalam hadis Uqbah bin Amir ada kata-kata dubur, perhatikan. Kata Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwizat dubura kulli salatin. Sungguh aku telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat muawwizat, Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Nabi memerintahkan kepadaku membaca ketiga surat